Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi program studi promosi kesehatan, Poltekkes Kemenkes Bengkulu dimanapun Anda berada. Baik, rekan-rekan, saatnya kita melanjutkan materi perkuliahan kita yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan proses streaming video menggunakan servernya YouTube. Ya. Jadi pada video-video sebelumnya atau materi sebelumnya sudah banyak kita bahas bagaimana melakukan streaming, khususnya streaming radio ya. Nah, hari ini kita akan mencoba bagaimana melakukan proses streaming yang langsung akan kita koneksikan menggunakan servernya YouTube. Nah, hari ini pokok bahasan kita atau judul perkuliahan kita adalah tentang YouTube streaming menggunakan aplikasi Open Broadcasting Software atau OBS. Nah, sudah barang tentu sebelum melakukan proses streaming ini, teman-teman harus mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan proses streaming nantinya ya. Dimana yang harus dipersiapkan adalah komputer yang pasti dengan spesifikasi tertentu dari segi software dan hardware-nya ya. Nah, dari sisi software-nya, di sini kalau teman-teman menggunakan sistem operasi Windows, nah itu sudah tertera tuh ya sama OBS-nya bahwasanya teman-teman harus menggunakan Windows 8, 8.1 atau 10. Jadi nggak bisa Anda menggunakan Windows 7 misalnya ya, atau Windows XP itu udah nggak bisa lagi. Jadi gunakanlah Windows yang sudah diwajibkan dari aplikasi OBS-nya. Nah, kemudian Anda juga wajib menginstal DirectX gitu ya, Direct 10 dengan versi 10.1 ya. Nah, itu biasanya sudah include ya sama Windows-nya. Ketika Anda menginstal Windows itu sudah ada DirectX-nya. Nah, juga harus tersedia GPU-nya ya, Graphic Processing Unit. Atau dalam hal ini bahasa lamanya itu VGA ya, sama aja, atau kartu grafis. Nah, biasanya GPU ini terdiri dari beberapa macam ya. Ada yang onboard, itu biasanya dari Intel. Kemudian ada sebuah merek Nvidia. Kemudian ada Radeon. Nah, biasanya hanya ada 3 ini nih yang namanya GPU dalam komputer ya. Nah, nanti menyesuaikan saja ya. Nanti ketika proses setting baru akan kita ketahui yang mana yang akan Anda gunakan untuk memaksimalkan proses streaming dari laptop Anda. Nah, setelah itu baru Anda lakukan instalasi terhadap aplikasi OBS. Silakan diinstal di versi terbaru ya. Nah, di perkuliahan di kelas atau secara asinkronus saya sudah singgung bahwasanya Anda dalam hal ini sudah wajib menginstal aplikasi OBS. Nah, kemudian harus wajib ada internet ya, terserah internetnya mau pakai WiFi dengan ISP tertentu atau mau pakai paket data juga boleh ya, nggak masalah karena sifatnya kita baru belajar aja. Nah, kemudian juga perlu dipersiapkan browsernya ya, karena nanti playernya di YouTube nanti kita akan gunakan browser terserah apapun yang teman-teman sudah install di laptopnya ya. Mau pakai Google Chrome silakan, mau pakai Firefox silakan, atau Microsoft Edge pun juga nggak apa-apa ya. Oke, nah itu adalah persiapan-persiapan yang dalam hal ini harus teman-teman perhatikan. Yang lain sebenarnya banyak ya. Kalau teman-teman opsional sebenarnya mau menambah misalnya ada mikrofon, headphone, speaker, dan lain-lain itu silakan ya. Tapi kan ini konteksnya kita baru untuk belajar saja. Tapi nanti misalnya ada ujian atau proses pengambilan nilai, nah baru bisa rekan-rekan maksimalkan segala sesuatunya. Oke, nah selanjutnya kita coba akan buka OBS-nya. Nah, ini adalah aplikasi OBS saya. Ya,
Yang sebelumnya aplikasi OBS saya ini sudah banyak saya gunakan untuk proses streaming ya, menggunakan banyak deh ya. Jadi sudah banyak saya lakukan proses streaming. Nah, tampilan defaultnya itu adalah seperti ini, teman-teman. Ini adalah aplikasi OBS versi 26.1 seperti yang teman-teman lihat di atas ini. Ya. Nah, ini adalah tampilan defaultnya. Nah, sekarang saya ubah tampilannya menggunakan studio mode supaya dia jadi 2 seperti ini. Ini adalah panel preview, yang ini adalah panel programnya. Jadi yang ditampilkan nanti ketika yang ditampilkan ke pemirsa Anda itu ya, itu adalah yang bagian sebelah kanan atau bagian yang program ini. Nah, sebelum Anda lakukan atau sebelum Anda klik tombol transition, nah, nanti panel program ini belum akan berubah ya. Nah, supaya lebih jelas kita langsung praktikkan saja. Nah, untuk melakukan proses streaming, sebelumnya ada beberapa hal yang harus kalian setting terlebih dahulu pada aplikasi OBS-nya. Ya. Nah, sebelum men-settingnya, hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana penggunaan OBS itu tidak saya sampaikan lagi ya di sini, karena kemarin di kuliah sudah banyak bagaimana penggunaan OBS ini itu sudah saya sampaikan. Ya, jadi kita lanjut saja langsung bagaimana men-setting untuk melaksanakan proses streaming. Oke, sebelumnya silakan Anda menuju ke preference. Ya. Dari sini boleh, file preference boleh, atau di sini punya saya dari sini ya. Nah, preference, atau Anda langsung klik tombol setting yang ada di panel sebelah kanan bawah ya. Ini sebelah kanan, ini banyak, ada start streaming, dan seterusnya. Klik setting. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, selanjutnya ini tampilan general atau tampilan secara umum. Ini di defaultkan saja ya. Kemudian pilih yang stream. Nah, target kita adalah kita mau menggunakan servernya YouTube. Ya, artinya apapun yang ada di komputer kita ini, resource-nya atau sumber-sumbernya nanti akan kita upload ke YouTube gitu ya, untuk di-streamingkan. Oke, nah akan ada banyak pilihan ya pada service di sini. Nah, kemudian yang ini Anda pilih yang YouTube. Kalau nggak salah, kalau Anda misalnya pakai sistem operasi Windows, ya service-nya ini kalau nggak salah YouTube _gaming gitu ya, kalau nggak salah. Ya, correct me if I am wrong. Tapi pakailah yang YouTube ya, yang ada bacaan YouTube-nya. Jangan yang beta ya, tapi YouTube RTMP. Nah, kemudian servernya pilih yang primary YouTube. Nah, stream key ini nanti akan kita kopikan ke sini ya, ketika kita sudah masuk ke aplikasi YouTube-nya ya, melalui browser nanti kita masuknya. Oke, tapi sebelumnya ini ditinggalkan saja dulu ya. Yang penting service dan servernya sudah Anda pilih YouTube. Stream key-nya nanti saja kita akan kita ubah. Selanjutnya Anda beralih ke menu output. Nah, di menu output ini akan ada 2 mode. Yang pertama mode simple. Ini seperti ini. Yang kedua ada mode advance. Ya. Nah, kita pilih yang mana, Pak? Nah, kita pilih yang advance. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari mode advance ya. Ada beberapa tab di sana. Ada streaming, recording, audio, kemudian replay buffer. Oke, selanjutnya kita akan mengubah-ubah settingan yang ada di sini. Nah, ini menyesuaikan ya. Settingnya mungkin ya, antara satu komputer dengan komputer lain itu pasti akan ada perbedaan. Jadi ini sifatnya tidak wajib ya. Sifatnya adalah opsional atau menyesuaikan dengan kemampuan hardware dari masing-masing komputer Anda. Oke.
Untuk bagian yang pertama, audio track. Ya, pilihlah audio track yang pertama. Ini kan ada banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, pilihlah audio track yang pertama. Ya. Nah, kemudian untuk encodernya, nah, kalau Anda pilih, ini akan ada banyak, ya. Ada X264, ada Apple VTH264, ada, ini kalau punya saya seperti ini, tapi untuk punya teman-teman, ya, kalau Anda tadi di laptopnya ada GPU atau kartu grafis atau VGA gitu ya. Nah, nanti di sini akan muncul banyak nih. Mungkin ada Nvidia, ada Radeon dan lain-lain. Nah, Anda pilihlah yang itu gitu ya. Jangan pilih yang X264. Jadi pakailah encoder GPU Anda. Ya, mau pakai Nvidia atau Radeon gitu ya. Nah, itu silakan Anda pilih bagian itu. Nah, punya saya gini aja, X264. Nah, kemudian rescale output. Perlu nggak kita lakukan proses rescale? Nah, ini nanti akan kita upload melalui menu video, tapi sementara Anda defaultkan saja dulu tampilannya. Nah, yang terpenting adalah bagian ini. Ya, ini ada bitrate. Nah, bitrate itu adalah bagaimana proses pengiriman data itu nanti akan menentukan ya kualitas dari streaming kita. Ya, jadi intinya bitrate itu berkaitan dengan transfer datanya. Semakin tinggi nilainya, maka kualitasnya nanti akan semakin baik. Tapi juga harus menyesuaikan dengan koneksi yang Anda punya. Ya, atau menyesuaikan dengan kapabilitas internet yang Anda punya, ya. Nah, Anda juga harus menyesuaikan dengan khalayak Anda atau dengan user Anda nanti, gitu ya. Nah, sekarang kan khusus untuk zaman sekarang ya, internet kan sudah lumayan mumpuni, ya. Kualitas internet itu sudah sangat maju gitu ya. Jadi kita nggak perlu khawatir berkaitan dengan proses penerimaan streaming nanti. Nah, tapi ini juga menyesuaikan gitu ya. Menyesuaikan juga. Kalau Anda mau streaming kemudian yang lihat Anda nanti adalah orang-orang di pelosok misalnya gitu ya. Misalnya Anda buat kegiatan tertentu yang pemirsanya adalah di mana gitu ya, di daerah terpencil atau di daerah yang notabene tidak punya internet yang mumpuni, maka bitrate-nya di sini bisa Anda mainkan ya, bisa Anda kecilkan sehingga proses streamingnya nanti juga dalam hal ini bisa menyesuaikan. Oke, nah YouTube sendiri sebenarnya merekomendasikan untuk bitrate itu di atas 5 MB gitu ya, atau kalau ditulis di sini jadinya 5000 kbps. Oke, jadi saya tulis aja nih 5000 kbps ya. Nah, kemudian perlu key interval nggak? Sebenarnya ini boleh diisi, boleh nggak gitu ya, menyesuaikan saja. Nah, sekarang saya isi saja untuk intervalnya. Jadi interval itu kayak delay gitu ya, atau latency. Jadi ketika Anda melakukan proses streaming, nah perlu nggak ada delay-nya nih gitu. Nah, saya rasa ini cukup penting juga ya, supaya dalam hal ini pemirsa Anda dapat menikmatinya secara baik. Ketika ada delay, maka dia dalam hal ini akan memproses dulu gitu ya, akan mendownload dulu, kemudian baru memulainya ya. Jadi saya isi key intervalnya 2 sajalah. Nah, kemudian ada CPU usage preset. Nah, ada banyak ini ya, dari ultra fast, super fast, very fast, faster, dan seterusnya. Nah, saya pilih yang very fast saja, menyesuaikan. Tapi kalau misalnya Anda punya prosesor yang mumpuni, misalnya i5, i3, atau i7, atau i9 gitu ya, yang 10 gen, untuk generasi yang ke-10, silakan Anda maksimalkan gitu misalnya. Boleh, silakan. Nah, untuk defaultnya saya pilih yang very fast saja dulu, nanti kita akan lihat bagaimana kualitas dari videonya ya. Ini menyesuaikan. Oke.
Nah, yang lain untuk profile dan lain-lain di defaultkan saja kalau saya tidak men-setting ya bagian-bagian ini ya. Nah, kemudian recording. Nah, recording ini digunakan kalau Anda memang mau merecord streaming Anda. Ya. Jarang sih kita gunakan untuk merecord streaming kita kan. Nah, yang namanya streaming kan kalau di YouTube kan sudah otomatis akan jadi video on demand ya. Kalau misalnya streamingnya selesai, maka dia langsung akan jadi video on demand. Jadi untuk apa kita record lagi? Kecuali misalnya seperti ini gitu ya. Saya mau buat materi, nah ini boleh saya lakukan proses recording menggunakan OBS. Kemudian audio, nah track 1 audio bitrate-nya 128 maksimal. Ya, biasanya 128, kemudian 64 dan juga 32. Jadi ini saya maksimalkan saja 128. Nah, replay buffer sementara tidak saya checklist dulu. Ya. Jadi kalau replay buffer tuh artinya mengulangi gitu ya. Jadi nggak saya enable. Jadi langsung aja. Kalau misalnya terputus, koneksinya terputus, dia langsung akan terus ya. Atau koneksinya tiba-tiba lambat, dia akan lanjut gitu ya. Nggak perlu balik lagi. Oke, nah untuk audio menyesuaikan juga. Ya, ini ada sample rate-nya berapa. Itu misalnya ya. Nah, ini desktop audionya silakan dipilih ya, teman-teman. Yang di sini tadi saya off-kan, jadi desktop audio saya disable. Nah, mungkin punya teman-teman di sini akan terisi nanti. Nah, untuk videonya nih, oke. Video di YouTube dalam hal ini mau kita buat Full HD. Berarti tampilannya adalah 1920 kali 1080. Oke, mau diperkecil nggak tampilannya? Kalau misalnya mau diperkecil, ya outputnya nanti, nah boleh silakan dipilih mau diperkecil ke mana nih tampilannya. Ini misalnya dari Full HD ya, yang resource kita ini atau sumbernya, kemudian nanti ketika di tampilan jadi 1280 kali 720. Berarti ini tampilan HD, dari Full HD ke HD boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Ya, ini sekarang kita maksimalkan dulu. Nah, kemudian ini ada FPS. Nah, FPS ini sangat-sangat berpengaruh nanti dengan kualitas dari videonya. Semakin tinggi FPS-nya sebenarnya maka akan semakin baik. Ya, standarnya harusnya kan 60 nuh yang paling tinggi. Nah, tapi saya dalam hal ini buat 30 saja dulu. Ya, menyesuaikan. Oke. Nah, yang lain-lain tidak perlu teman-teman setting ya. Nanti kalau mau ngulik sendiri silakan, tapi untuk punya saya biarkan saja. Jadi seperti ini, ya. Nah, kalau sudah, silakan Anda tekan OK. OBS Studio needs to restart. No. Oke. Nah, selanjutnya untuk bisa men-streamingkan apa yang ada di sini nanti, maka kita butuh streaming servernya ya. Dalam hal ini nah tadi kita menggunakan YouTube. Oke, sekarang saya buka YouTube. Nah, ketika Anda masuk ke halaman YouTube, Anda lihat pada bagian sini. Ya. Yang pasti harus Anda login dulu ya, nggak bisa nggak login. Ya, jadi login dulu, kemudian pada bagian ini nanti ada tombol ke 1, 2, 3, atau yang pertama dari sebelah kiri. Ini ada create. Ini diklik aja create-nya. Nah, nanti akan ada dua nih. Ada upload video. Ya, ini digunakan untuk mengupload video-video on demand kita ya. Ada yang go live. Nah, untuk streaming atau live broadcasting, Anda pilih yang go live. Nah, ini kita sudah sampai di tampilan go live. Nah, selanjutnya pilih yang stream. Ini ya, di paling atas ada 3 menu di sini, stream, webcam, dan manage. Pilih yang stream. Oke. Nah, pada saat ini, nah di sini nanti akan ada opsi gitu ya untuk
streaming ya. Jadi ini bagaimana kita memberikan deskripsi tentang streaming kita. Ini judulnya apa gitu kan. Misalnya Anda bicara ke live stream, dah saya defaultkan aja dulu. Kemudian aksesnya untuk siapa nih? Public kah? Unlist kah atau private? Nah, kalau unlist ini maksudnya anyone with the link can view. Jadi orang yang punya link ya, itu yang hanya bisa melihat streaming kita. Atau private, hanya kita aja yang bisa lihat ya. Buat apa ya? Oke, sekarang saya coba yang anyone dulu. Anyone can reach for and view. Nah, deskripsinya nanti silakan kalian buat gitu ya. Nanti terserah mau dibuat apa. Tergantung dengan konteks streamingnya. Oke, saya pilih yang education. Untuk kategori streamingnya banyak di sini, nanti menyesuaikan saja. Nah, kemudian audiensnya pilih yang no, it's not made for kids. Jadi ini bukan untuk konten anak-anak ya. Nah, kemudian ini ada thumbnail. Silakan kalau mau diubah-ubah thumbnailnya ya, atau gambar covernya gitu, itu silakan diubah. Kalau sudah, klik save. Oke, nah sampai sini, ini belum bisa dilakukan proses streaming. Ini baru tampilan streamnya saja ya, atau tampilan stream settingnya ya. Tapi ini belum streaming. Kalau Anda lihat di sini, ini ada panel ya, connect streaming software to go live. Nah, YouTube mewajibkan untuk mengkoneksikan software streaming atau software encodingnya, OBS dalam hal ini, untuk live. Viewers will be able to find your stream once you go live. Jadinya kita belum bisa nih. Nah, supaya bisa streaming, maka Anda perlu ini. Nah, di sini ada stream key-nya yang tadi sudah kita setting di OBS. Maka kita copy ya. Kemudian kita pastekan ke OBS. Masuk ke setting. Kemudian stream. Nah, stream key-nya ini dipaste. Kemudian di OK. Ya, sekarang saya mau coba capture video saya. Ya. Klik, kemudian video capture device. Oke, saya pilih saya sendiri aja, FaceTime kamera ya. Presetnya, oke ini aja deh. Ini saya besarin. Seperti itu. Kemudian transition. Kemudian saya tambahkan beberapa hal yang lain ya. Oke, misalnya saya tambahkan image di sini. Ini sudah banyak ya. Jadi Anda tinggal, kalau Anda mau seperti ini nanti Anda buat sendiri gitu. Oke, kemudian saya transitionkan. Nah, oke. Jadi apapun yang Anda lakukan perubahan di sini sebelum Anda klik transition itu belum akan berubah ya. Misalnya ini saya punya saya klik yang mana nih? Oke, ini image ya. Image matanya saya buka kan. Di sini ada logo yang baru muncul. Kalau kita belum klik transition, maka di sini belum akan muncul. Oke, sebelumnya kita lihat YouTube. Gimana nih prosesnya? Ya, belum terjadi apa-apa. Ya, kita tadi baru mempaste kodenya, tapi belum kita tekan tombol start streaming di sini. Ya. Oke, sekarang kita coba tekan tombol start streaming di sini. Start streaming. Oke, maka kalau Anda lihat di bawah, ya, di sini ada bacaannya ya, live. Udah sampai sekian detik. CPU yang digunakan sekian persen. Nah, delay-nya ada beberapa detik. Oke, nah di sini nanti akan menyesuaikan ya. Nah, jadi streamingnya akan menyesuaikan dan dalam hal ini akan mengambil data dari aplikasi OBS-nya. Jadi kita tunggu saja. Nah, ini udah ya. Ini udah jalan beberapa detik. Oke, kita akan tunggu saja. Nah, ini tergantung dengan koneksi kita juga. Nah, ini udah ada nih gambar saya nih. Nah, berarti dalam hal ini kita sudah berhasil melakukan proses streaming. Ya.
Nah, sekarang coba mau saya buat 2 jendela deh. Sebelah kiri ini, sebelah kanan ini. Nah, oke, yang ini kita kecilkan. Nah, kira-kira kayak gini ya. Nah, ini kalau kita kecilkan lagi tampilannya, oh nggak bisa kayaknya, ini udah sangat maksimal. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman, mengkoneksikan antara OBS dan juga YouTube. Ya, jadi caranya cukup simpel sebenarnya, step by stepnya yang dalam hal ini teman-teman harus benar-benar ikutin. Oke, kalau nanti sudah selesai proses live broadcastingnya, nanti hanya tinggal tekan stop streaming di sini, atau Anda klik end stream di sini juga bisa. Ya, ini di YouTube-nya mau teman-teman tekan tombol end stream juga bisa. Ya, sama aja. Tapi nanti ketika Anda tekan stop streaming di sini, ya, ini stop streaming di sini, maka di sini nanti streamingnya tetap akan lanjut, tapi dia hitam aja gitu layarnya. Jadi lebih baik Anda tekan end stream dulu di sini, kemudian di OBS-nya baru ditekan stop streaming. Ya, jadi seperti itu. Oke, nah kalau sudah ini sudah sudah berhasil live broadcasting kita ya, tinggal di-share saja. Mungkin nanti misalnya proses pengambilan nilai ya hari ini harus di-share ke saya gitu kan. Ini ada tombol share-nya. Nah, ini tinggal di copy paste kan. Ini di copy kemudian dikirimkan ke khalayak. Oke, rekan-rekan, jadi cukup simpel ya bagaimana proses streaming yang ada di aplikasi OBS ya, diintegrasikan dengan YouTube. Oke, saya rasa cukup untuk materi kita pada hari ini. Jadi lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.